RRI Indonesia Inspirasi. Kita masih bahas ya tentang waspadai pinjol ilegal bersama narasumber kita, Pak AKBP Setio Bimo Anggoro SH SIK MH, Kapolres Bengkalis, dan Pak Mulkan, pimpinan cabang BRI Bengkalis. Nah, ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk nih Pak ya. Tapi kita ingin tahu dulu nih Pak Kapolres, sampai sejauh ini ada berapa nih Pak kasus pelaporan korban pinjol di wilayah hukum Pak Kapolres? Oke, kalau untuk khusus di wilayah Bengkalis, setahu saya sampai 1 tahun 3 bulan saya menjabat, sampai saat ini belum ada yang melaporkan terkait pinjol. Mungkin orang riuh aja di media sosial, teman mereka juga tidak mau melaporkan kepada kami. Dan kalaupun mereka mau laporkan kepada kami, tentunya kami akan merekomendasikan laporannya itu bisa ke Polda. Karena begini, kan ini terkait dengan akses digital. Di situ adalah kemampuan terkait dengan cybercrime, karena menggunakan aplikasi digital segala macam. Ada keterbatasan di kami. Penyidik kami untuk kasus-kasus cybercrime kita terkendala terkait dengan peralatan yang pertama, kemudian kedua terkait dengan kemampuan penyidikannya. Nah, tentunya kami merekomendasikan dilaporkannya di Polda, karena di Polda sudah ada khusus Subdit Cyber di Direktorat Kriminal Khusus yang bisa menangani perkara ini. Baik, gitu. Yang dipersiapkan apa saja Pak kalau ingin melapor? Ya, tentunya alat bukti yang diperlukan pertama identitas diri, kemudian bukti-bukti screenshot misalnya bagaimana orang melakukan pengancaman, pemerasan, penyebaran berita bohong, atau mungkin dengan video porno, foto porno yang palsu segala macam. Silakan itu dicetak, di screenshot, kemudian termasuk device-nya, termasuk handphonenya atau gadgetnya yang digunakan agar dibawa sebagai barang bukti. Baik, terima kasih Pak Bimo. Ini ada pertanyaan dari Rian. Pak Kapolres, apakah ada hukum yang mengatur hak perlindungan nasabah dari teror debt collector? Tentu saja ada. Yang tadi saya bilang, sebenarnya kita cara-cara penagihan yang dengan cara pemerasan segala macam itu, penyebaran berita bohong, tentu itu bisa dikenakan ancaman pidana Undang-Undang ITE. Yang kedua juga ada Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Artinya ada pelindungannya kepada nasabah yang mengalami pemerasan atau pengancaman dalam penagihan pinjaman online itu. Oke, baik Pak. Apa nih Pak resiko paling fatal jika sudah terjebak pinjaman online ilegal Pak? Yang ilegal, resiko paling fatalnya yang jelas diantaranya data pribadinya sudah tersebar kemana-mana, gitu kan. Kemudian mungkin akan dipermalukan secara sosial karena pinjamannya akan disebarkan ke semua kontak telepon yang kita punya, atau mungkin ada foto-foto video yang sifatnya sensitif bisa tersebar luaskan juga. Dan kemudian tentunya akan resah dan gelisah kalau setiap hari dikejar oleh debt collector gitu kan. Itu resiko yang terbesarnya. Jadi kami juga mengimbau pada masyarakat yang menjadi korban, jangan ragu untuk melaporkan perkara ini. Tentunya pelindungan masyarakat tetap kita utamakan dari pinjaman online ilegal ini. Baik, Pak Mulkan mungkin ingin menambahkan Pak? Ya, baik. Jadi sebetulnya ada tips nih Mbak Nabila buat nasabah ataupun masyarakat, bagaimana cara kita menghindari pinjol ilegal ya. Yang pertama adalah kan sering banyak nih sekarang kita terima link gitu ya, ataupun APK, itu jangan langsung diklik. Begitu ada SMS, WA mengatas diri daripada pinjol dan lain sebagainya ya, untuk link tersebut jangan langsung diklik, tapi cek dulu, verifikasi dulu apakah memang peer-to-peer lending ataupun fintech ini adalah memang peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai tergoda dengan penawaran yang misalnya suku bunga sekian, cairnya cepat, tapi tadi cek lagi apakah memang benar-benar ini sesuai ya, yang dari BI dan OJK. Yang kedua, apakah memang secara tadi pembagian data seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres, sampai memberikan akses kepada seluruh data kita, bahkan sampai mungkin data-data keluarga kita diinput semuanya ke situ gitu ya, alamat rumah, alamat, kemudian foto dan lain sebagainya, itu sampai kita memberikan akses secara umum gitu ya. Kemudian tadi cek lagi legalitas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa cara mengeceknya di mana. Boleh kita telepon di 157 ya, itu Halo OJK, atau bisa juga kita WA 081 157 157 157. Jadi sangat cantik nomornya ya, 081 kemudian 157 157 157. Itu bisa kita WA apakah memang pinjol ini adalah pinjol yang memang legal ataupun ilegal. Atau kita juga bisa tadi untuk email ke konsumen@ojk.go.id. Nah, kemudian juga jangan lupa, karena memang tadi masyarakat Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, tentunya kita harus melek
tentang layanan perbankan. Jadi terhadap akses literasi keuangan tadi kita harus mau belajar. Kalau memang tidak terlalu tahu, tanya kepada bank yang memang sudah lebih dulu mungkin memberikan layanan keuangan gitu ya. Jadi jangan khawatir, silakan mampir kapan saja ke bank. Ya, Bank BRI juga boleh, bank lain juga boleh, Bapak Ibu sekalian, silakan mampir ya. Tanyakan bagaimana cara melakukan peminjaman yang mudah, murah gitu ya, dan cepat tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dan jangan lupa tadi begitu ada laporan ataupun ada SMS yang masuk yang terindikasi ilegal, tadi saya sudah disinggung oleh Pak Bimo, laporkan ya. Laporkan ke https://patrolicyber.id atau bisa juga ke info@cyber.polri.go.id ya. Kemudian juga ada nih Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran, juga bisa ke waspadainvestasi.ojk.go.id. Jadi sebetulnya semua channel ini sudah diberikan, tinggal bagaimana kita memberikan akses ya, atau mengakses informasi tersebut secara menyeluruh, dan memang semuanya sudah ada di internet. Tapi tadi kembali lagi bahwa secara masyarakat kita memang akses digital mungkin bisa kita bilang saat ini ya 50-50 lah. 50% yang memang melek dengan teknologi, anggap saja 50% butuh dengan layanan konvensional. Silakan datang ke bank ataupun ke kantor BI OJK setempat ya, untuk menanyakan secara langsung bagaimana layanan yang cepat, murah ya, dan mudah. Ya. Saya rasa itu Pak Nabil. Nah, Pak Bimo, ini kalau pinjaman yang aman untuk masyarakat itu gimana Pak? Seperti apa gitu? Ya, tentunya kita melihat dari dua aspek, 2L nih, legal dan logis. Legal artinya penyedia jasa pinjaman itu legalitasnya jelas, terdaftar di OJK dan resmi, bisa diakses melalui beberapa channel yang disebutkan oleh Pak Mulkan tadi. Itu aspek legalitasnya dulu. Yang kedua aspek logisnya, apakah logis kita minjam 2 juta bisa bayar dalam waktu 2 minggu? Apakah logis kita nggak punya pekerjaan tapi kita minjam 10 juta dalam waktu 1 bulan? Tentunya logika ini juga harus digunakan oleh masyarakat. Bagaimana mereka tidak hanya kemudian mencari untung, yang penting dapat duit, entah bayar belakangan, nggak mau bayar nanti. Nah, itu tentunya juga menjadi masalah. Tadi beberapa tips yang disampaikan oleh Pak Mulkan, termasuk yang tadi saya sampaikan untuk aspek legal dan logisnya itu sebagai salah satu bagian bagaimana kita meningkatkan literasi keuangan maupun literasi digital masyarakat kita, memanfaatkan semua layanan keuangan baik perbankan maupun industri keuangan non-bank, seperti contoh P2P lending ini. Masyarakat harus bijak dalam menggunakan keuangannya itu sesuai dengan kebutuhannya. Oke, baik Pak. Saya ingin kembali ke Pak Mulkan ya. Pak, bagaimana Pak cara mengukur kemampuan calon nasabah nih untuk dinyatakan dia ini lolos untuk mengajukan peminjaman seperti itu Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Nabila pertanyaan. Jadi terhadap akses keuangan ataupun akses peminjaman tadi kita sebutnya, memang bank ini sudah ada standarnya dalam perhitungannya. Yang pertama, standar perhitungan bank itu pasti melibatkan 5Cs ya. 5Cs ini memang hitungan dalam bank untuk mengukur bagaimana karakternya nasabah atau calon nasabah tadi kita sebut, bagaimana capital atau kemampuan permodalannya nasabah, bagaimana kondisi keuangan saat ini gitu ya, bagaimana kondisi kondisi kita sebut saja agunannya, kolateral, kalau memang dia ada kolateral atau agunannya. Jadi 5C ini semua sudah terangkum secara scoring gitu ya. Bahkan di saat ini memang untuk sejalan dengan pinjol tadi kita sebutnya online, dengan menggunakan Brimo, sebetulnya kita sudah menggunakan AI Mbak Nabila. Jadi AI yang dimaksud adalah sekarang nasabah begitu mengajukan pinjaman itu akan dianalisa secara artificial intelligence. Ya, sudah ada scoring bagaimana si nasabah ini berapa dia harusnya meminjam, ya, jangka waktu yang cocoknya berapa, kemudian suku bunga yang diberikan berapa, dan dia lolos atau tidak. Jadi sebetulnya sekarang sudah sangat dimudahkan dengan AI ini yang memang digunakan di BRI terutama di Brimo tadi, ataupun misalnya kita juga punya pinjaman peer-to-peer lending lainnya seperti Ceria. Jadi Ceria itu merupakan bagian yang terafiliasi secara langsung juga dengan BRI gitu ya untuk peer-to-peer lendingnya. Sehingga tadi begitu kita menganalisa 5Cs tadi, sebetulnya yang sudah dilakukan secara sistem atau digital tadi, kita langsung bisa tahu gitu ya kira-kira nasabah ini cocoknya diberikan pinjaman berapa, kemudian dia jangka waktu berapa, dan suku bunganya berapa yang cocok untuk mereka. Gitu. Ada lagi pertanyaan ini dari TikTok kita nih Pak.
dari Ibu Eka, pinjaman BRI KUR itu pakai agunan, Pak? Ya, jadi gini Bapak Ibu sekalian, sebetulnya KUR atau kredit usaha rakyat itu memang sudah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian KUKM ya. Jadi dalam penyalurannya ya, untuk pinjaman skala tertentu misalnya sampai dengan 50 juta, Bapak Ibu sekalian tidak perlu menggunakan agunan ya, sehingga memang yang memang menggunakan agunan yang di atas tadi ya, di atas 50 sampai dengan 500, karena KUR saya ini bisa sampai dengan 500 juta tergantung dengan tadi ya, kemampuan dan kebutuhan. Jadi bukan keinginan Mbak Nabila, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ya. Kalau keinginan kita mungkin saat ini butuhnya misalnya sampai dengan 500 juta, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan usahanya nasabah atau calon nasabah tadi, misalnya kebutuhannya hanya cukup 50 juta misalnya ya, cukup kita berikan 50 juta. Atau misalnya kebutuhannya 100 juta, oke kita berikan 100 juta. Nah mungkin sebagai informasi juga nih Mbak Nabila, karena mungkin ini keterkaitan dengan beberapa nasabah kami ya, terutama juga bagi nasabah bank lain yang ada di Bengkalis. Jadi kita ada terjadinya kendala karena misalnya lahan gambut gitu ya, kita sebutnya ya. Karena untuk pengikatan ada di agunan yang di atas 50 tadi kan harus ada pengikatan agunan. Kalau keterkaitan dengan lahan gambut maka bisa kita berikan maksimum sampai dengan 250 juta. Jadi tidak usah khawatir, tidak bisa full sampai 500, tapi paling tidak bisa sampai dengan 250 juta ya untuk pinjaman kalau memang lahannya masih terkendala dengan lahan gambut. Khusus untuk kredit usaha rakyat yang 6% ya. Iya. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Nawir. Maaf Pak, agak lari dari topik. Banyak kasus penipuan terhadap nasabah bank, terutama nasabah yang memegang kartu kredit. Hal yang banyak terjadi ditipu atas menamakan pihak bank yang ujungnya kita seperti dihipnotis dan nasabah tersebut menuruti apa yang mereka ucapkan dan akhirnya debit di kartu kredit mereka terkuras. Nah, nasabah melaporkan ke pihak bank ini, dan ini bagaimana proses penanganan masalah ini? Apakah uang nasabah tersebut bisa kembali dan pelaku ini bisa dilacak dan ditangkap? Dan dari banyak kasus yang terjadi, pihak bank terkesan lambat menangani kejadian tersebut. Jadi banyak nasabah yang uangnya tak kembali. Itu bagaimana Pak? Pak, boleh singkat aja, kita udah di... Oh iya, karena waktu juga ya. Oke, terima kasih. Tadi mengenai terjadinya, kita sebutnya social engineering ya Mbak Nabila ya. Social engineering gimana beberapa pihak ya yang memanfaatkan layanan digital, layanan WA, layanan SMS tadi untuk mempengaruhi masyarakat ataupun nasabah untuk memindahkan sebagian atau seluruh dananya kepada suatu transaksi tertentu. Nah, sebetulnya ini sudah diatur juga ya. Secara ketentuan ya di perbankan itu pasti kita tidak boleh membocorkan. Jadi sebetulnya kita sudah punya yang namanya proteksi, yaitu password dan OTP ya kita sebutnya, one time password. Di mana password ini sebetulnya harus disimpan secara pribadi. Jadi once atau selama kita misalnya melakukan akses transaksi tertentu ya, selama kita tidak memberikan atau membocorkan password dan OTP kita, maka bank pun akan menjamin. Karena pun sudah dijamin oleh BI bahwa setiap nasabah simpanan itu dijamin simpanannya. Akan tetapi tadi kalau kita sampai membocorkan password ataupun OTP, ya itu memang bagian dari kelalaian nasabah. Makanya itu penting bagi kita semua supaya melek terhadap dengan teknologi, social engineering dan lain sebagainya untuk tidak serta-merta membocorkan informasi yang kita peroleh. Gitu Pak Nabila. Baik, terima kasih Pak. Ini udah di penghujung SUA. Silakan Pak Kapolres untuk closing statementnya. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat bagaimana masyarakat harus dewasa dalam menggunakan berbagai kemajuan teknologi, khususnya dalam P2P lending ini. Kami juga mendorong untuk meningkatkan literasi digital maupun literasi keuangan kepada masyarakat. Masyarakat harus kemudian aware, masyarakat harus peduli, tidak mau cari gampangnya saja, tapi juga harus dewasa dalam mengecek apakah itu aplikasinya legal ataupun ilegal, kemudian menggunakan sesuai dengan kebutuhannya, kata Pak Mulkan lagi, bukan keinginannya. Kalau keinginan tidak terbatas, tapi kebutuhan dewasa dia tahu, kebutuhan saya sekian, kemampuan saya sekian untuk membayar, tentunya itu akan melindungi diri sendiri. Kemudian kedua, dalam literasi digital, hati-hati dalam mendownload suatu aplikasi yang pinjol ini. Pastikan memberikan akses hanya mikrofon, kamera, dan lokasi. Tidak memberikan akses kepada foto, video, maupun kontak telepon. Gitu Mbak Nabila. Baik, Pak Mulkan, closing statementnya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini Mbak Nabila, karena ini bagian juga dari kita bagaimana caranya memberikan informasi literasi keuangan kepada nasabah ataupun masyarakat di sekitar Bengkalis. Bahkan infonya sampai ke Malaysia ya. Nah, pada hari ini kita berkumpul hari ini ya untuk bersinergi, sharing ya, terutama
kebetulan yang semuanya RI nih, ada RRI, ada Polri, ada BRI ya. Dan memang yang kita dengar ini adalah dari pendapat-pendapat dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi semuanya mengandung RI. Jadi mari sama-sama ya kita bersinergi tentunya untuk membangun negeri dengan cara apa? Kita melek dengan teknologi, kita melek dengan layanan keuangan ya. Kalaupun ada kebutuhan misalnya layanan keuangan, silakan mampir ke BRI atau dapat mengakses Brimo. Nah, tentunya harapannya kita juga harus mengenal kepada siapa officer yang ada di bank tadi, supaya kita juga kalau ada apa-apa silahkan tanyakan secara langsung sebagai dia sebagai liaison officer. Nah, jadi tadi kita harus hati-hati kalau ada ditemukan pelanggaran ya, kesalahan atau pinjol yang ilegal ya, tolonglah segera laporkan kepada OJK. Demikian Mbak Nabila. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Iya, terima kasih kembali Pak. Kita ucapkan juga terima kasih buat semua yang sudah bergabung di line telepon ya, di WA, dan ada di TikTok ya, monitor Polsek Rupat, dan banyak nih Pak anggota-anggota Bapak sudah juga bergabung ya di live Facebook dan juga live TikTok kita. Kita ucapkan terima kasih untuk partisipasinya di pagi hari ini dalam dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa, dan spesial terima kasih ya buat Pak Kapolres sudah meluangkan waktunya, Pak Pimpinan BRI Bengkalis. Semoga aktivitas dia bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya, semuanya aman di Bengkalis Pak ya. Amin. Dan saya Nabila Fitri pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama narasumber kita di pagi hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Indonesia Inspirasi.